Halo teman-teman, selamat datang di channel Tak Hingga, channel yang membahas ilmu sains, mulai dari tips and tricks, tutorial, penjelasan materi, hingga pembahasan soal. Di video kali ini, saya akan membuat playlist full pembahasan soal, yaitu pembahasan ujian sekolah berstandar nasional atau disingkat USBN tahun pelajaran tahun 2018 sampai 2019. Nah, saya ngambilnya dari USBN Kabupaten Goa ya. Dan mata pelajarannya mata pelajaran matematika. Ujiannya dilaksanakan pada hari Jumat 15 Maret 2019. Nah, untuk teman-teman mungkin menonton video ini akan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2020 atau 2021 ataupun di tahun-tahun berikutnya. Tapi menurut saya video ini akan tetap relevan karena pada dasarnya matematika adalah itu saja gitu. Pada dasarnya soal yang dibahas dan soal yang diujikan adalah model-model seperti itu. Jadi jika kalian menonton video ini entah di tahun berapa, menurut saya tetap relevan ya. Oke. Nah, ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Oke. Mata pelajarannya matematika yang umum, jenjangnya SMA. Program studi yaitu MIPA ya. Oke, kita ke petunjuk umum dulu. 1. Periksalah naskah soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi kelengkapan jumlah halaman beserta urutannya. B. Kelengkapan nomor soal beserta urutannya. Yang kedua, laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak lengkap atau tidak urut, serta lembar jawaban yang rusak atau robek untuk memperoleh gantinya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, gunakan ballpoint atau pulpen yang bertinta hitam atau biru untuk mengisi lembar jawaban dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tuliskan nomor peserta Anda pada kotak yang disediakan. Oke, tuliskan ya. B. Tuliskan nama Anda pada kotak yang disediakan. Nanti kan ada lembar jawabannya ya, di situ dituliskannya. C. Tuliskan nama mata pelajaran yang diujikan pada kotak yang disediakan. D. Kode mata pelajaran dan kode peserta diisi oleh panitia USBN. E. Berilah tanda silang pada huruf jawaban yang Anda anggap benar. F. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan Anda ingin memperbaiki, coretlah dengan 2 garis lurus, yaitu sama dengannya mendatar pada jawaban Anda yang salah. Kemudian beri tanda silang pada huruf jawaban yang Anda anggap benar. Nah, contohnya seperti ini. Coret. Nah, kalau ada yang salah gitu ya, kita beri tanda sama dengan, terus kemudian kita coret yang kita beri tanda silang yang kita anggap benar jawabannya. Yang keempat, mintalah kertas buram kepada pengawas bila diperlukan. Ya, untuk coret-coret ya, mungkin untuk perhitungan gitu. Kelima, waktu yang tersedia untuk mengerjakan naskah soal adalah 120 menit. Keenam, naskah terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda yang masing-masing dengan 5 soal pilihan jawaban dan 5 butir soal uraian. 7, dilarang menggunakan kalkulator, HP atau alat bantu hitung lainnya. Kedelapan, periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian. Kesembilan, lembar soal boleh dicoret-coret, sedangkan lembar jawaban tidak boleh dicoret-coret. Oke, selamat mengerjakan. Berdoa sebelum mengerjakan soal, kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian. Oke, itu ya. Nah, untuk video pertama dalam playlist USBN kali ini, kita akan membahas satu soal saja, yaitu nomor 1. Jadi nanti per video itu membahas satu soal. Jadi video pertama membahas soal nomor pertama gitu ya, sama tadi penjelasan di awal.
soal yang kedua langsung nanti membahas soal nomor 2. Begitupun video ketiga gitu. Video ketiga akan membahas soal nomor 3 dan seterusnya sampai soal yang berjumlah 35 yang terdiri dari 30 pilihan ganda dan 5 uraian itu selesai. Nah, itu akan menjadi satu playlist. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung membahas soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 ini ternyata ini ya, mengenai bab nilai mutlak. Oke, kita langsung baca. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari 2x min 1 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak dari 3x min 7 adalah titik. Oke, teman-teman, kita langsung jawab. Nilai mutlak dari 2x dikurangin 1 lebih besar dari sama dengan nilai mutlak 3x dikurangin 7. Nah, seperti ini. Baik teman-teman, ketika teman-teman mendapati bentuk soal nilai mutlak seperti ini, teman-teman langsung mengkuadratkan kedua ruasnya ya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. 2x min 1 kita kuadratkan, kemudian ruas kanannya juga kita kuadratkan. Tentu teman-teman harus memperhatikan bentuk dari pertidaksamaannya ya. Nah, ketika teman-teman mendapati soal seperti ini, langsung saja teman-teman kuadratkan ruas kiri dan ruas kanannya. Nah, ini pun berlaku untuk yang lebih kecil dari sama dengan ya. Lebih kecil, terus lebih besar, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Nah, oke, kita kuadratkan, berarti kalau kita kuadratkan, ini saya bisa menggunakan cara cepat, tapi mungkin teman-teman nanti akan kesulitan mengikutinya. Jadi kita uraikan saja 2x min 1 gitu ya. Karena kuadrat kan seperti ini ya. Lebih besar dari sama dengan, kemudian 3x min 7. 3x min 7 kan. Nah, cara penyelesaiannya yaitu dengan perkalian senyum. Nah, perkalian senyum ya. Ini kita kalikan ke sini. Kemudian ini kalikan ke sini. Begitupun ini ya. Ini kita kalikan ke sini. Ini pun kita kalikan ke sini. Kita uraikan 2x dikali 2x. 2x kali 2x 4x kuadrat. 2x dikali min 1 min 2x. Min 1 dikali 2x min 2x. Min 1 dikali min 1 positif 1. Lebih besar dari sama dengan 3x dikali 3x 9x kuadrat. 3x dikurangi min 7x min 21x. Min 7 dikali 3x min 21x. Min 7 dikali min 7 positif 49. Oke, yang sebelah kiri ini kita pindah ruaskan semua ya. Jadi 0 lebih besar dari sama dengan, kita tulis ulang yang ini, 9x kuadrat min 21x dikurang min 21x, jadi min, dari sini nih penjumlahan ini 42x ya, kemudian ditambah 49. Nah, ketika dipindah ruaskan tentu yang tadinya positif akan menjadi negatif, begitupun yang tadinya negatif akan berubah menjadi positif. Nah, ini positif berarti menjadi negatif 4x kuadrat. Kemudian ini kan dijumlahkan jadi negatif 4x ya. Negatif 4x ini dipindah ruaskan, yang tadinya negatif tentu akan berubah menjadi positif. Jadi positif 4x. Nah, 1 dipindah ruaskan positif, maka berubah menjadi negatif. Negatif 1. Oke. Yang
mempunyai pangkatnya sama, itu kita dekatkan saja ya. Ini sama ini berarti 9x kuadrat min 4x kuadrat. Kemudian x saja, ini ada min 42x dari sini. Kemudian ditambah 4x dari sini. Kemudian ditambah 49 dikurangin 1. Oke. Nah, langsung saja kita jumlahkan dan kita kurangkan yang pangkatnya sama. 9 dikurangin 4 berarti 5x kuadrat min 42 ditambah 4 min 38x. Kemudian 49 dikurangi 1 positif 48. Nah, posisinya kita rubah saja ya. Yang ini kita taruh sebelah sini. Jadi 5x kuadrat min 38x ditambah 48. Nah, ingat berarti ininya juga berubah gitu ya. Lebih kecil, ingat ya, lebih kecil tuh kan ke sini. Dari sama dengan 0. Karena kan kita balik aja gitu ya. Posisinya saja gitu. Tapi nilainya sama. Oke. Nah, ini cara menyelesaikannya, yaitu kita perlu memahami persamaan kuadrat. Jadi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus ABC, yaitu rumus untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi min B plus min akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumus ABC-nya. Nah, dari persamaan ini kita perlu menentukan nilai A, B, dan C-nya gitu ya. Nah, kita tahu bahwa persamaan kuadrat mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Nah, berarti otomatis yang pangkatnya 2 itu A, yang pangkatnya 1 yaitu B, dan yang tidak ada X-nya itu berarti C. Berarti A-nya sama dengan 5 ya. A-nya sama dengan 5. B-nya sama dengan negatif 38 dan C-nya sama dengan 48. Nah, ini nilai-nilai ini kita masukin ke rumusnya. Nah, negatif B-nya negatif 38 plus min B kuadrat min negatif 38 dikuadratkan min 4 dikali A-nya 5, terus dikali C-nya 48. Kemudian 2 dikali A-nya 5. Oke. Lanjut, negatif ketemu negatif jadi positif 38 plus min akar negatif 38 dikuadratkan, hasilnya 1444 dikurangi 4 dikali 5 dikali 48, hasilnya 960 dibagi 2 dikali 5 yaitu 10. Oke. Nah, kita uraikan lagi 38 plus min akar 1444 dikurangi 960, hasilnya 484 dibagi 10. Oke. Dibagi 10 berarti 38 plus min akar dari 484 itu 22 ya. Dibagi 10. Oke, nanti kita jawabannya itu plus min ini artinya ada dua jawaban ya. Yang pertama itu yang dijumlahkan dan yang kedua adalah yang dikurangi. Nah, berarti kita bagi jawabannya 38 plus 22 dibagi 10. Yaitu sama dengan 38 ditambah 22, 60. Dibagi 10 sama dengan 6. Oke, 38. Ini yang kedua. Yang tadi kan ditambah. Yang kedua adalah kita kurangin dengan 22. Kemudian dibagi 10. Jadi 16 dibagi 10. Jadi 8 per 5. Nah, ini merupakan akar-akarnya. Karena di sini menggunakan pertidaksamaan, maka kita perlu
menentukan himpunannya gitu ya, menentukan jawaban yang benarnya gitu. Karena pertidaksamaan gitu ya. Nah, kita gunakan dengan ini gitu ya, 8/5 apa ya namanya ini ya, 6. Nah gitu kan, akar-akarnya kita tulis itu 8/5 dan 6. Oke, ternyata tidak muat ya, kita gunain kertas yang baru. Nah di sini, oke. Karena di sini ada tanda sama dengannya, berarti kita buletin, kita arsir yang bulat-bulat ininya. Nah seperti ini. Nah kita tentukan dengan cara pengujian. Kita ambil yang sebelah sini. Di sini kan ada 0 ya, 0. Nah kita tuliskan ulang yang persamaan 5x kuadrat negatif 38x kemudian ditambah 48 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah kita ujinya, kita mengujinya dengan mengambil 0 saja gitu ya. 0 berarti sebelah sini gitu ya. Nah berarti 5 0 dikuadratkan negatif 38 dikali 0 ditambah 48 lebih kecil dari sama dengan 0. 5 dikali 0 0 dikurangi 38 dikali 0 0 plus 48 lebih kecil dari sama dengan 0. Berarti 48 lebih kecil dari sama dengan 0. Nah 48 lebih kecil dari sama dengan 0 itu benar nggak? Nggak kan? Berarti jawabannya salah. Nah kita lihat lagi, berarti ke atas. Karena sebelah sini salah, maka sebelah sini benar dan salah. Karena dia akan selang-seling ya, selang-seling. Berarti jawabannya adalah yang sini. Nah, berarti kita tuliskan himpunan penyelesaian HP gitu ya, sama dengan X di mana apa ya? Bentar. Di mana X itu lebih besar dari sama dengan 8/5 dan lebih kecil dari sama dengan 6 dan X itu anggota bilangan real. Nah, di sini kita cocokkan dengan pilihan ganda. Pilihan gandanya yaitu mana ya? A ya. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Pembahasan soal nomor 1. Nanti next video di playlist ini saya akan membahas soal nomor 2 ini ya. Nah, sekian video kali ini. Mari dukung terus channel Tak Hingga dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian ya, yang masih SMA gitu. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin ada soal yang dibahas gitu, Bang, pengen dong bahas soal ini gitu, atau Bang, gua ada tugas nih, gua mau bisa gitu, coba dong bahas di channel lu. Nah, kalian bisa ini ya, via email, ataupun kalian bisa lewat DM ya di IG, nanti ada linknya di channel ini. Silakan kalian DM aja. Kalian bisa juga ngasih pertanyaan ya, itu apa yang kalian belum tahu gitu. Oke, saya akhiri. Sekian dan terima kasih.